Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ini kita tunggu untuk Maple join dulu ya. Ini aku lagi invite Maple-nya. Oke, ini dari Maple udah join. Mungkin kita bisa mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MI dan Mapper. Halo. Halo Salma. Jadi ini Salma perwakilan dari Maple ya teman-teman. Kita tunggu beberapa detik mungkin buat teman-teman bisa share live ini ke teman-temannya atau ke keluarganya biar tahu apa sih ini kita mau ngobrol-ngobrol apa sih. Karena ini aku lihat-lihat masih 26 nih yang join nih Kak Salma. Mungkin kita bisa tunggu dulu buat teman-teman join. Oke, jadi alhamdulillah nih teman-teman pada hari ini kita semua bertemu dalam program kolaborasi dari Muamalat Institute dan Maple Muamalat yaitu Discover Your Success a Mile Away. Jadi di sesi kedua pada hari ini, jadi sebelumnya di hari Rabu kita udah ada sesi perdana sama Mbak Tari kalau teman-teman semua join ya. Jadi lanjut di sesi kedua pada hari Jumat ini kita akan mengangkat tema yang lebih seru lagi. Ini mungkin bisa lanjutannya dari yang sesi pertama waktu itu, yaitu ada level up your career from intern to full time. Jadi di sini nanti kita akan invite pembicara-pembicara yang tadinya dia anak magang di Bank Muamalat, terus bisa melejitkan karirnya menjadi full timer. Dan FYI di sini Kak Salma juga yang tadinya magang nih di Bank Muamalat Indonesia, sekarang udah full timer. Jadi nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol sama guest-guest yang akan ada di IG Live kali ini. Oke teman-teman, jadi sekedar informasi program kolaborasi ini ditujukan untuk mempersiapkan Sobat MI dan Mappers di rumah buat sukses baik dalam menggapai karirnya dan menjalaninya nih. Jadi buat teman-teman, rugi banget kalau misalnya nggak join di G Live-nya kolaborasinya MI sama Maple, karena kapan lagi dapat info yang menarik, gratis, terus bisa tanya-tanya langsung ke pembicara-pembicaranya. Makanya teman-teman semua ini yang join jangan dapat info sendiri nih, makanya di share ke keluarganya, ke teman-temannya gitu ya teman-teman. Mungkin bisa nih biar kita kenal, teman-teman boleh komen dari mana aja sih, dari kota mana aja. Mungkin ada yang dari Jakarta atau dari luar Jakarta, boleh dong di komen, di say hi. Oke, ini udah 30-an yang join. Nah, buat teman-teman yang kemarin join di hari Rabu pasti udah tahu ya kalau kita tuh ada giveaway yang menarik. Dan di akhir live nanti akan kita umumkan. Jadi buat teman-teman jangan leave dulu nanti kalau udah selesai karena nanti kita akan bagi-bagi giveaway. Ada giveaway untuk penanya. Jadi nanti teman-teman bebas nanya apapun di logo tanda tanya. Kalau kalian lihat tanda tanya di kanan bawah itu ada, nanti kalian bisa tanya langsung di situ, jangan di komen. Kalau di komen nanti tenggelam sama teman-teman yang baru join, oke? Sama nanti kita ada giveaway buat teman-teman yang uh, masukin ini, kalian screenshot terus masukin di instastory kalian, kalian buat konten, kalian kasih tahu kalau misal kalian ikut IG live-nya MI sama Maple, nanti juga bakal dapet giveaway menarik. Kita ada giveaway e-wallet sama ada free voucher training dari Muamalat Institute. Tapi dengan syarat kalian harus follow dulu Instagramnya @muamalat_institute dan @maple.muamalat. Oke, ini di sesi kedua kita kali ini aku ditemenin sama Salma dari Region Sales Supportnya Bank Muamalat Indonesia. Halo Salma. Halo, Aul. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa ditemenin sama Salma ngobrol-ngobrol bareng dua pembicara kita nanti ya Salma ya. Siap. Oke, pada Salma waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin ini aku coba invite guest kita pada hari ini, oke?
Oke, selagi nunggu pembicara-pembicara kita, aku izin perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita anggap aja Sore. pada jawab sore ya. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Nadia Salma Hania, bisa dipanggil Salma. Aku posisinya sekarang yaitu RSS atau Regen Sales Support di Jakarta West. Dulu juga intern di Bank Muamalat sekitar 6 bulan kayak gitu. Terus alhamdulillah setelah 6 bulan diangkat menjadi karyawan di Bank Muamalat Indonesia. Nah, udah hadir nih bersama kita Mas Rido. Halo Mas Rido. Halo, Salma. Apa kabar? Baik Kak. Apa kabar Kakak juga? Alhamdulillah baik. Posisi di mana Mas Rido sekarang? Halo Mas Rido, suara aku masuk gak? Apa sinyalnya kayak jelek ya? Nggak kedengeran nih. Sinyalnya jelek ya Kak? Oke, Mm-mm. karena sinyalnya Kak Rido jelek, kita ngobrol-ngobrol dulu deh sama penonton di sini. Halo semuanya, suara aku jelas kan ya? Jelas Salma. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Rido dulu kali ya. Karena nih Mas Hafiz lagi ada gangguan kendala sinyal. Mungkin bisa Kak Rido, apa aman sinyalnya di sana? Kak Ridonya juga sinyal lagi ada gangguan nih katanya. Oke. Nih, Disclaimer dulu, di Muamalat Tower tuh lagi hujan badai, jadi mungkin kakak-kakak semua sinyalnya jelek ya karena hujan badai di sini. betul-betul. Oh ini katanya dia bilang putus-putus juga nih suaranya Salma. Suaranya putus. Tapi di aku aman sih. Di aku aman kok Salma. Wah, ini dari Maple, dari Karido nih sinyalnya lagi ada kendala nih kayaknya nih teman-teman. Sinyal aku udah bagus Oke, nih. Karido, aman gak nih sinyalnya? Kedengeran nggak Boleh suaranya? masuk Aman kan? aman. Aman. Oke, siap. Oke, ini dari Maple nih yang masih muter-muter nih. Mungkin mau tanya-tanya dulu kali ya nih, ya Maple keluar. Maple keluar. Oke, ini kita coba invite lagi. Emang penyakitnya IG Live tuh gini nih, sinyalnya putus-putus. Oke, halo Salma, aman? Oke, udah aman belum? Aman, Masih aman. putus-putus ya? Enggak, di aku sih aman. Oke, alhamdulillah. Oke, ini tinggal si Kak Hafiz ya. Iya, kita Kita tinggal invite nunggu lagi. Kak Hafiz dulu. Oke, Belum sudah join. aku invite Kak Hafiz. Apakah masuk undangannya? Masuk. Halo. Halo, Siap. Kak. Oke, dipersilakan untuk Salma. Langsung aja. Silakan tanya-tanya sama guest kita pada hari ini. Oke, sebelumnya selamat datang Kak Hafiz. Sinyal aman udah? Nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya teman-teman izin memperkenalkan kembali kepada teman-teman semua. Di sini ada Mas Hafiz dan Mas Rido. Mas Hafiz tuh yang lagi pakai jaket warna pink. Ya nggak sih warna pink? Ya, terus Mas Rido yang pakai kemeja kotak-kotak. Jadi jangan salah ya, Mas Hafiz yang pakai jaket, Mas Rido yang pakai kemeja kotak-kotak. Oke, sebelumnya uh, izinkan aku memandu acara pada sore hari ini. Boleh langsung aja, Mas Rido, boleh dong, Mas Rido? Iya, iya. Oke.
Suara aku masuk kan? Masuk, masuk. Boleh dong kenalin dirinya terlebih dahulu ke kita semua gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua Mappers, followersnya Maple nih? Semoga sehat selalu. Kenalin, namaku M. Rido Prastio, biasa dipanggil Rido. Sekarang aku di divisi Marketing and Customer Management. Posisi aku sekarang jadi Event and Activation Creator. Nah, dulu pas lagi magang itu saya di Employee Engagement di HC, Human Capital. Nah, saya itu magang dari Mei 2021 sampai Desember 2021. Itu. Nah, sejak Januari 2022 sampai sekarang, alhamdulillah aku jadi full timer. Berarti intern berapa lama, Kak? Kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulan. 7 bulan, terus langsung diangkat menjadi ini ya, karyawan tetap ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas intern itu udah lulus atau belum lulus posisinya? Nah, Lulus kuliah? kebetulan itu pas lagi intern itu aku lulus bersama muamalat. Jadi aku mulai bulan Mei dan lulus kuliah itu di bulan Agustus. Gitu, Salma. Mantap. Oke, sekarang lanjut ke Mas Hafiz. Boleh dong, Mas Hafiz, perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Hai Salma, Aulia, thank you ya sudah invite saya nih di acaranya MI dan Maple ya, di Level Up Your Career. Perkenalkan teman-teman, saya Hafiz. Saat ini saya bekerja di bagian Global Market di Bank Muamalat. Ya, journey-nya kurang lebih hampir sama juga nih kayak Salma dengan Rido, mulai dari intern dan sekarang sudah jadi full timer ya di Bank Muamalat. Dan saya mungkin lebih dulu nih dari teman-teman yang lain karena saya di Bank Muamalat sekarang sudah hampir 4 tahun. Jadi nanti di April tahun depan itu 4 tahun sebagai full timer gitu. Thank you. Nanti kalau ada mau nanya-nanya, monggo ya, silakan aja. Oke, Mas Hafiz, kalau boleh tahu pas intern berapa lama? Aku itu intern kira-kira itu 5 bulan. 4 sampai 5 bulan ya. Internnya 4 sampai 5 bulan sebelum masuk ke program manajemen trainee di Bank Muamalat. Karena pada saat itu ada program MIP ya, Muamalat Internship Program. Dan kalau aku nggak salah itu batch pertama MIP itu salah satunya aku. Jadi pada saat program itu di launching di 2019 kalau aku nggak salah. Jadi salah satu pesertanya itu adalah aku dan alhamdulillah keterima setelah program itu langsung bisa join sebagai full timer di Bank Muamalat. Berarti Mas Hafiz tuh seniornya aku dan Mas Rido ya? Angkatan Iya pertama. dong, harus manggil kakak ya. Mantep banget Mas Hafiz semuanya. Harus manggil kakak. Oke, sekalian ke Mas Hafiz dulu deh. Boleh ceritain nggak bagaimana awal masuk menjadi intern di Bank Muamalat? Kayak informasinya dapat dari mana, kayak gitu-gitu. Siap. Oke, Salma, by the way tadi ada yang ngasih tahu aku tuh backlight. Benar nggak sih lagi backlight nih di aku? Atau udah cukup jelas? Kalau di Mas aku sih Hafiz aman, terang. terang juga. Awalnya Jelas ya? keterangan Mas Hafiz. Udah jelas, aman. Nah, jadi Ganteng kok Mas, ganteng Oke. aman. Siap, siap. Thank you, Siap. thank you. Oke, jadi pertanyaan tadi apa Salma? Aku jadi salfok jadinya nih. Nah, boleh ceritain kayak awal masuk ke Bank Muamalat tuh kayak gimana? Kayak misalnya dapet info MIP dari mana, kayak gitu-gitu. Oke, teman-teman ya semua ya di sini nih agak lumayan rame ya 40-an nih peserta yang join di sini. Jadi ya teman-teman kalau nanti mau mencari pekerjaan itu bisa dimulai dari dua arah tuh. Teman-teman yang approach ke perusahaan yang teman-teman mau atau nanti teman-teman berusaha agar perusahaan-perusahaan itu yang meng-approach teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman itu memiliki bakat, kemampuan, good academic result selagi pada saat zaman kuliah, itu kemungkinan besar itu perusahaan-perusahaan itu sudah membidik tuh gitu. Nah, tapi biasanya kalau seandainya nanti perusahaan-perusahaan yang ada yang mencoba approach teman-teman, itu teman-teman juga harus selektif untuk memilihnya. Tapi ada juga teman-teman itu harus juga aktif untuk mencari perusahaan-perusahaan yang teman-teman mau atau suka atau kehendaki gitu. Nah, kalau di kasusnya aku itu
agak sedikit unik dan bersyukur juga dapat rezeki. Jadi kira-kira itu 1 bulan setelah aku tuh wisuda, aku tuh dihubungin oleh eh, beberapa HR dari Bank Muamalat, termasuk Kak Tari yang kemarin juga udah join ya, udah sharing juga. Nah, Kak Tari itu menghubungi untuk Hafiz gitu ya, mau nggak join di Bank Muamalat seperti itu. Dan kebetulan aku baru 1 bulan wisuda, belum juga apply kemana-mana. Aku rasa itu menjadi salah satu good opportunity ya buat kita semua. Kalau seandainya kita di approach, ya akhirnya aku join tuh, terima. Karena kita tahu sebagai fresh graduate itu jangan terlalu banyak memilih untuk first step-nya kita in our career. Kita masuk aja, kita coba. Nanti kalau nggak cocok, ya kita bisa seleksi kembali. Dan tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, berarti masih cocok ya. Kayak Setuju. gitu. Aku cukup setuju sama pendapatnya Mas Hafiz karena kalau selagi ada kesempatan kenapa nggak diambil dulu ya Mas ya? Betul, betul. Karena kalau kita nggak ambil, belum tentu kita ada kesempatan yang sama ke depannya. Setuju. Gitu. Jadi dan teman-teman perlu juga diingat juga sehingga teman-teman tuh harus memang aktif selama kalian nanti di kuliahan di universitas atau university kalau seandainya di luar negeri harus selalu aktif. Pastikan teman-teman itu ter-highlight oleh market, oleh institusi gitu ya. Ikut program-program yang non-akademik. Jadi kita itu passionnya itu benar-benar diasah tidak hanya di bagian akademik saja, tetapi non-akademik itu perlu sekali. Karena ketika kita pintar, tetapi kita tidak memiliki communication skill yang baik, itu susah nanti tuh komunikasinya gitu. Jadi kita harus balancing antara akademik dan non-akademik, teman-teman. Sehingga nanti ketika non-akademiknya itu cukup gemilang gitu ya, itu pasti akan cahayanya kemana-mana tuh gitu. Sehingga nanti bisa mudah tuh teman-teman yang lain approaching. Gitu tuh. Jadi saran nih kalau seandainya teman-teman yang masih tahun keempat, tahun ketiga, lagi nyari-nyari intern, harus aktif tuh non-akademiknya. Tetapi pastikan yang akademiknya juga harus bagus gitu tuh, Salma. Oke, mantap, sangat insightful ya Mas Hafid. Boleh deh sekarang Mas Rido Ya, ceritain gimana pas masuk Bank Muamalat. oke. Kalau aku kan termasuk golongan yang lulusnya lulusan COVID nih. Jadi pas wisuda itu, pas lagi wisuda dan sidang itu pas lagi zamannya masih online. Nah, jadi ketika aku masuk magang di Muamalat itu adalah ketika zamannya lagi zaman kuliah dari rumah. Jadi ada kesempatan tuh untuk mengembangkan diri lagi lebih banyak lagi. Nah, kasusku itu banyak ya teman-teman, mungkin follower Maple di sini. Aku tuh daftar masuk ke Muamalat itu sampai pendaftaran ketiga kali. Jadi pas pertama daftar itu aku nggak langsung lolos. Habis itu yang kedua juga enggak, yang ketiga baru. Jadi ketiga itu ceritanya aku lagi main IG nih. Nggak lama kemudian, 6 menit kemudian itu postingan Maple tentang kebutuhan internship. Aku daftar, apply, nggak lama setelah itu aku dihubungin. Alhamdulillah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya gimana cara pertama kali awal masuk di Muamalat itu seperti itu. Pokoknya teman-teman semua yang di sini yang mungkin banyak ya yang berpengalaman kayak ngerasa kok aku nggak dihubungin ya sama Apple, ya kok nggak dihubungin sama Apple karena yang daftar di Muhammad itu buat magang itu banyak banget, banyak banget. Itu bisa beribu-ribuan. Itu belum lagi berbagai posisi ya. Mungkin posisi aku aja bisa banyak banget. Posisi Mas Hafiz dulu mungkin juga banyak banget gitu. Apalagi sekarang orang-orang yang udah tahu kalau Maple ini membuka lowongan untuk internship juga gitu. Jadi teman-teman yang sampai sekarang belum dapat kesempatan untuk magang, tetap semangat karena pasti bakal ada kesempatan kalau kita giat. Oke, ini aku juga setuju sama Mas Rido karena aku tuh kejadiannya benar-benar sama persis sama Mas Rido. Aku tuh daftar magang beberapa kali ke Bank Muamalat dan untuk satu kali dan kedua kali nyampe tahap wawancara doang terus gak keterima. Terus pada akhirnya keterima gitu. Jadi intinya kita nggak boleh nyerah guys. Walaupun misalnya udah pernah ditolak sama suatu perusahaan itu, kita tetap nyoba gitu karena siapa tahu tetap diterima gitu pada akhirnya. Setuju sih Ya, aku betul sama banget. Rido. Oke deh, lanjut. Boleh kasih tahu ke kita semua nih tahapan apa saja yang dilewati sampai menjadi posisi sekarang dari intern ke posisi sekarang. Boleh ke Mas Rido dulu? Ya, tahapan apa saja yang jelas itu aktualnya sendiri ya. Jadi teman-teman semua di sini jangan pernah merasa puas dengan diri kalian sendiri gitu. Kayak merasa tuh aku udah cukup segini aja. Sorry. Misalnya punya bakat di A, itu punya bakat lagi di B. Bentar, bentar.
Terus kembangin diri aja, jangan pernah ngerasa kayak aku udah cukup nih sampai tahap ini. Jadi kayak sebetulnya kalau kita ngebahas soal kerjaan aku di tempat dulu dan tempat sekarang itu sangat berkorelasi dan itu sangat berkembang. Karena dari jurusan kuliahku, magang, dan sampai sekarang posisi full time aku itu semuanya beririsan. Magangku bagian desain dan video editing, habis itu di HC juga pun diajarin seperti itu. Dan sekarang pas lagi di full timer tuh aku di bagian event, yang mana itu juga membutuhkan skill-skill seperti itu gitu loh. Jadi pasti banyak banget tahapan yang perlu yang dicapai. Itu dari masing-masing kebutuhan masing-masing. Misal teman-teman mau di bagian kreatif kayak aku, coba belajar desain, belajar videographer, belajar motion graphic. Jadi jangan puas di satu titik aja karena banyak banget di luar sana kebutuhan yang sangat generalis, nggak spesialis aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa menguasain semuanya, kalian bisa nih ada lowongan desain grafis, aku daftar. Ada lowongan video editor, aku daftar. Ada lowongan motion graphic, aku daftar. Gitu teman-teman. Ya makanya insya Allah kalau teman-teman semua giat untuk mengembangkan diri, pasti bakal ada jalan untuk menempuh yang terbaik untuk kalian juga gitu. Baik. Ya, berarti faktor Mas Rido untuk mendapatkan posisi sekarang itu mempelajari apa yang disuka, ya nggak sih? Iya betul banget. Dan cari circle yang sangat-sangat apa ya istilahnya ya, suportif. Jadi kalau teman-teman punya circle persahabatan, cari yang emang sama-sama mau berkembang, saling memacu. Misalnya kayak Salma nih sama Mas Hafiz misalnya satu circle, sama magang di Muamalah, Mas Hafiz misalnya magang di apa, terus saling sharing, dan jadi dapat ilmu baru seperti itu. Gitu sih. Jadi saling menyemangati lah satu sama lain gitu. Setuju. Karena ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi gitu, kita kan akan kecipratan wanginya, betul nggak? Betul banget. Oke, boleh sekarang Mas Hafiz. Lucu banget ya ininya, perumpamaannya temanannya sama tukang minyak wangi ya. Berarti nggak boleh temenan sama tukang minyak goreng dong. Boleh. Kan jadi Waduh. goreng. Mas Hafiz. Oh gitu, iya. Do, ini kalau Rido jual minyak wangi, kasih tahu ya, aku mau temenan sama Rido deh. Siap. Nanti dikabarin Mas. Oke, siap. Kalau di aku ya, sharing ya, berkaitan dengan bagaimana proses dari intern bisa menjadi full timer ya. Biasanya itu selalu mindsetnya dan kejadiannya itu ya, kita itu full intern itu atau magang itu ya. Kita tuh akan susah terlihat gitu. Kenapa susah terlihat? Biasanya kita reporting ke satu orang yang sama, pekerjaannya sama, berulang-ulang, itu terus untuk waktu yang cukup panjang. Sehingga menjadi tanggung jawab teman-teman semua tuh bagaimana agar teman-teman itu terlihat tidak hanya oleh supervisor, tetapi oleh lingkungan teman-teman gitu. Ikut kegiatan yang ada di kantor tersebut, bersosialisasi, jangan hanya stay melakukan kerjaan yang sama. Karena intern itu bukan kerjaan tetap, teman-teman. Intern itu adalah posisi atau tanggung jawab yang diberikan teman-teman itu bukan untuk mengerjakan hal yang sama, tetapi untuk memperkenalkan teman-teman ke industri yang akan teman-teman masuki selanjutnya. Jadi bukan bekerja, belajar bekerja benar, tetapi bukan bekerja. Kalau seandainya teman-teman nanti mindsetnya intern itu bekerja, salah tuh, cross. Gitu. Tetapi intern itu mengajarkan teman-teman untuk mempelajari bagaimana tuh industrinya itu bekerja, bersosialisasi kanan kiri. Kalau nanti teman-teman itu intern duduk doang, nggak kemana-mana, nggak ngobrol apa-apa, wah sayang waktunya. Nah, bagaimana bisa transisi dari intern menjadi full timer? Yang nomor satu, teman-teman itu harus bersosialisasi. Karena kecil kemungkinannya itu direct supervisor teman-teman itu yang akan membawa teman-teman ke full timer. Tetapi ada possibility itu orang-orang di sekitar teman-teman yang melihat potensi teman-teman. Sehingga pastikan memang teman-teman itu giat bersosialisasi. Nah, yang nomor dua itu lihat aja kira-kira di perusahaan tempat teman-teman itu intern, kira-kira ada peluang pekerjaan apa. Dicoba ditanya, di-apply. Biasanya kalau seandainya result selama intern itu bagus, result selama magang itu bagus,
itu biasanya ada dua kemungkinan. Teman-teman ditawarkan untuk join langsung, atau teman-teman apply dan mudah prosesnya gitu. Tetapi kalau seandainya udah intern aja kurang sosialisasi, nggak mau ngobrol, result internnya kurang bagus, gitu memang agak jauh tuh. Sehingga memang harus do your best gitu. Tetap semangat, percaya diri, komunikasi, itu insya Allah tuh akan terbuka jalan-jalan ke depannya. Kayak gitu kalau dari aku ya. Balik ke Salma, silakan. Oke. Aku berarti ada 2 poin ya dari Mas Hafiz, yaitu harus bersosialisasi. Jangan bersosialisasi sama divisi itu doang. Ya nggak sih, Mas? Betul. Harus mau kenal sama Betul. semuanya. Kenal, jalan. Dan kebetulan Rido dulu kan di tempat yang memang cukup bagus ya. Sosialisasinya jalan ke sana ke sini, divisinya ya, Do ya. Iya, Gitu. betul. Itu berarti rezekinya Rido juga tuh, sehingga bisa dikenal oleh divisi yang berbeda, di Ya, highlight, betul. kinerja yang Alhamdulillah. baik. Harus cari-cari tuh, pinter-pinter cari tempatnya. Dan Iya. kedua berarti melihat peluang pekerjaan yang ada ya Mas Hafiz ya. Iya, peluang pekerjaan, peluang kehidupan, semuanya dilihat itu. Harus dilihat kanan kirinya. Kenalan itu jangan hanya kenalan sama, kalau cewek kenalan ke cowok, cowok kenalan ke cewek doang. Tapi kenalan ke semuanya. Betul. Oke. Boleh, aku mau nanya lagi ya. Bagaimana kesannya menjadi intern di Bank Muamalat? Boleh Mas Rido dulu. Oke, dari aku ya. Ya, kalau kesanku di magang di Muhammad tuh sangat-sangat beruntung ya. Aku bersyukur banget bisa dapat kesempatan di Muhammad ini karena jujur nih, aku tuh dari jurusan manajemen produksi media yang mana itu sebetulnya generalis multimedia. Jadi bisa video, bisa desain. Dan aku tuh jujur aku tuh nggak bisa dapat tes desain dari dulu aku kuliah sampai aku magang di Muamalat ini. Ada atasanku namanya Mas Chandra, itu yang benar-benar ngajarin aku desain dan ngasih tes desain yang itu namanya susah banget didapetin. Jadi alhamdulillah banget, jadi di Muamalat itu aku bisa dapet juga yang namanya gimana sih ngerasain desain itu enaknya kayak gimana, kayak gitu misalnya. Nah terus cuma itu juga lingkungannya juga enak, lingkungannya kan sangat islami ya. Ya mungkin kalau di perusahaan-perusahaan lain banyak yang nggak seislami di Muamalat. Ya karena kan branding dari Muamalat sendiri kan bank syariah ya. Yang mana kalau jam istirahat itu, jam sholat itu selalu ada bunyi azan, speaker azan. Itu sangat-sangat beruntung banget buat kita ya untuk mengingatkan kita. Dan alhamdulillahnya lingkungan-lingkungan di teman-teman selama aku di Muamalat mulai dari pas lagi magang dan juga pas lagi sekarang jadi full timer itu orangnya semangat gitu untuk beribadah gitu. Jadi aku kalau misalnya jam istirahat misalnya lagi kerja gitu pasti diajak, "Do, ayo sholat," gitu. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Dan enaknya dulu pas aku lagi intern di Muhammad itu di HC itu sangat-sangat royal ya. Dan di tempatku juga sekarang nih alhamdulillah juga sangat royal. Jadi dia sering makan bareng gitu. Dan yang dirasa itu tidak ada istilah antara, "Oh, lu anak magang, lu makan sendiri sana sama teman-teman lu magang," gitu. Enggak. Di Muamalat itu, khususnya mungkin yang aku rasain di HC ya. Di HC itu kita makan bareng-bareng, misalnya atasanku nih, itu ngajak, "Ayo kita makan bareng yuk," makan di mana gitu. Bahkan yang aku rasain di divisiku sekarang juga kayak gitu, anak intern itu nggak dibeda-bedain. Alhamdulillah segitu sih. Berarti lingkungannya nyaman ya Mas Rido. Halo, suara aku masuk? Ya, masuk ada. Oke. Oke. Baik, selanjutnya Mas Hafiz. Gimana kesannya? Thank you. Kesan ya. Wah, ini kesan dan pesan ya. Kayak zaman dulu aja tuh kesan, pesan, Mifa, Mafa gitu ya. Oke, ini Dok, kita juga sering dulu makan bareng ya Dok ya. Karena aku sering main tempat Rido tuh dulu. Nggak pernah Ya, betul. beda-bedain ya. Banget. Jadi, Mas Hafiz ke HC dulu. sering main ke tempat Rido gitu kan, ketemu sama teman-teman di HC, memang gak ada dibeda-bedain. Nah, itu juga tuh harus pinter-pinter cari tempat di mana yang
working environment-nya itu mendukung, bagus gitu. Kadang-kadang kasihan juga pernah dengar informasi dari teman-teman selama magang mereka cuma disuruh fotokopi doang gitu kan, nggak disuruh ngapa-ngapain. Wah, sayang banget. Sehingga teman-teman itu harus pinter tuh nanti tuh nyari tempat yang working environment itu bagus. Nanti pinter-pinter tanya ke teman-teman, lu pernah nggak magang di sini? Tahu nggak info di sini? Kayak gitu. Jangan, wah ini bagus nih perusahaannya karena besar gitu kan. Terus nyemplung di situ, tahu-taunya nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau experience aku dulu selama intern ya teman-teman ya, karena aku pada saat itu alhamdulillah reportingnya itu langsung ke head of divisionnya dan aku itu direct reportnya langsung ke head of division yang saat ini juga menjadi bosnya Aulia juga ya kalau nggak salah ya Aulia menjadi bosnya Aulia yaitu Bapak Anton Hendrianto gitu kan. Selamat sore Pak, ada nggak bapaknya? Oke ya, jadi dulu tuh aku langsung reporting ke beliau. Nah, teman-teman itu jangan langsung jiper tuh atau down kalau ketemu sama atasan yang galak, killer gitu. Maaf ya Pak Anton ya, saya nggak bermaksud ngomong Pak Anton kayak gitu. Tapi memang kenyataan begitu. Jadi jangan langsung down. Karena kadang-kadang yang tough atau yang keras itu, kalau kita pintar positioning itu membangun diri. Jangan kalau seandainya kita ketemu atasan yang langsung galak banget gitu kan. Aduh kerjaannya nggak selesai-selesai. Jadi curhat nih gitu kan. Kerjaannya nggak selesai-selesai terus down. Harus ngambil sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Segala sesuatu yang kalian terima selama kalian intern itu adalah sebuah cobaan, testing. Bukan cobaan hidup ya, cobaan pekerjaan. Jadi teman-teman itu disuruh tuh belajar. Sebatas apa kemampuan teman-teman itu bisa menerima pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Gitu. Nah, kalau experience aku dulu itu ya lumayan tough, keras, karena aku direct reportnya langsung ke head of division. Dan kalau dibilang kerjaan itu banyak tanpa henti gitu kan, belum selesai satu dikasih satu dan lain-lain, tapi aku kirain tuh yang pekerjaan sebelumnya itu wah ini dikasih kerjaan baru kayaknya yang lama tuh bakal lupa gitu, tahu-tahu ditanya gitu, wah kacau gitu. Tapi ya insya Allah di Bank Muamalat itu working environment itu sangat fair, sangat sehat. Semua anak-anak intern itu, anak-anak magang itu tidak ditreat sebagai anak-anak magang. Kita itu sangat blended satu dengan yang lain, terutama di divisi-divisi yang sistemnya lumayan baik, tetapi memang ada beberapa divisi yang sangat strict ya, terutama yang bagian keuangan gitu ya. Ada karena beberapa hal itu sangat rahasia untuk data-data perusahaan. Tetapi kalau seandainya kebetulan Rido di human capital, sangat fleksibel, asik, fun gitu. Dan di Bank Muamalat sendiri memang experience-nya sangat bagus karena kita memang di sini ada konsep yang work-life balance, Islami modern profesional, sehingga memang sangat inklusif untuk semua orang. Kayak gitu, Salma. Salma juga dulu kan intern juga kan, Sal? Iya, Mas Hafid. Suka Oke. nggak, Sal? Apa? Suka nggak internnya? Suka dong, karena kita juga di HC ya, sama-sama HC mungkin, jadi lingkungannya juga enak, terus ngebangun juga sih. Aku dikasih kesempatan banyak gitu untuk mengeksplor diri lebih lagi gitu. Oke, berarti seneng ya. Sekarang kan masih join ya. Iya, alhamdulillah. Oke, aku lanjut ya pertanyaannya. Proses adaptasi menjadi full timer seperti apa sih? Kan tadinya intern terus tiba-tiba jadi full timer. Kan pasti ada adaptasi tersendiri kan. Boleh Mas Hafiz terlebih dahulu. Oh, aku duluan nih. Wah, deg-degan nih. Kirain tadi Rido duluan. Oke, gini ya teman-teman ya. Berkaitan dengan adaptasi. Kalau teman-teman itu orangnya cukup bersosialisasi, seharusnya adaptasi itu bukan menjadi hal yang susah, tetapi hal yang asik gitu. Kenapa? Kalau kita orangnya itu socialize gitu, jangan cuma kita aktifnya di media sosial aja, tetapi kehidupan nyata enggak gitu. Nah, kalau teman-teman itu suka bersosialisasi dengan orang-orang, itu nggak akan menjadi hal yang susah. Bahkan itu menjadi hal yang asik. Kenapa? Ketemu orang baru, ketemu orang-orang yang asik, ngobrol baru, exploring dunia baru gitu. Seharusnya itu adaptasi tidak menjadi hal yang susah. Kalau bagi aku cukup orangnya interaktif, cukup komunikatif. Ya walaupun aku di media sosial enggak, tetapi kalau di kehidupan langsung aku cukup interaktif orangnya, sehingga menjadi tidak susah bagi aku untuk berkomunikasi dengan yang lain. Karena kenapa aku bilang di awal dulu zaman kuliah
zaman SMA harus pinter-pinter tuh memilih kegiatan non kurikulum atau non akademik yang bisa mengembangkan communication skill teman-teman semua kayak gitu. Jadi kalau bagi aku itu nggak susah, bahkan menjadi hal yang mudah. Wah, aku dibawain kopi nih sama teman aku. Makasih ya Sofia. Nih teman-teman ada kopi dari Hijrah Kopi nih. Maaf ya. Rido juga udah ada dok kopinya dok. Luar biasa. Berarti Gitu. Jadi ada nggak susah mana ya? teman-teman ya untuk Juga ya. sosialisasi ya. Terutama sosialisasi di Bank Muamalat karena memang working environment itu sangat fair, orang-orang itu sangat open dan profesional sekali, lingkungan kerjanya itu sangat sehat sekali gitu ya. Jadi tidak menjadi hal yang susah buat teman-teman dan juga tidak menjadi hal yang susah buat aku untuk kenal satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Hafiz atas jawabannya. Boleh langsung Oh, saja aku boleh kalau langsung sama ya. Yes, boleh silakan Mas. Boleh, Mas Rido? Oke, kalau dari aku ya mengenai adaptasi. Nah, adaptasi ini kalau misalnya aku selama dari HC ke Markom, ke Marketing and Customer Management itu adaptasi kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Itu adaptasi karena pekerjaan yang berbeda yang tadinya di sisi kreatif dan sekarang jadi lebih ke event. Itu yang pertama, dan yang kedua adaptasi dengan teman-teman baru gitu. Tapi setelah lebih dari 2 bulan itu akhirnya kita bisa menyesuaikan. Yang mana pertemanan itu sama dan culture-nya juga pun sama. Yang mana culture-nya masih Islami. Ya, kalau misalnya teman-teman mungkin magang di suatu perusahaan A dan pindah perusahaan B mungkin ada penyesuaian gitu. Nah, tapi kalau misalnya pun alhamdulillah bisa di posisi yang sama. Ya, kalau misalnya adaptasi lain itu paling dari sisi load kerjanya yang lebih berbeda. Mungkin kan kalau magang kan mungkin dari setengah dari beban kerja sebagai karyawan. Nah, sedangkan setelah menjadi karyawan pasti kan ngerasa kalau beban kerja lebih banyak gitu. Tapi ya sebetulnya wajar karena kita sudah berganti status gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oh iya, aku Ganti pengen status sedikit dan lagi nih. pendapatan ya dok ya. Betul. Aku pengen info sedikit lagi nih, teman. Nah, jadi di Muamalat itu kita punya kafe sendiri, namanya Muamalat Hijrah Coffee. Jadi kalau teman-teman nih yang magang nanti atau minta jadi karyawan di Muamalat itu, kalian bisa nih, misal sambil kerja sambil meeting di MHC gitu. Atau teman-teman kalau misalnya mau mampir, mau ngeliat-ngeliat MHC bisa mampir ke kantor kita ya. Jadi iklan Nanti kalau ya. mau mampir bisa Iya. ini ngobrol dengan Rido ya. Mana kalau mau ketemu sama Rido gitu kan. Iya. Sama Sapu juga dong. Sama Salma, boleh tuh ketemu sama Salma. Kalau Mas Hafiz gak boleh kenalan? Oh, kalau aku insya Allah kalau ada waktu pasti aku inilah boleh sharing anytime. Iya. Mereka berdua kayak belum nikah teman-teman. Emang Salma Jadi udah? Salma udah emang? apa? Salma udah nikah emang? Belum. Aku Ini baru belum semua di sini deh. Berdua dong. Ya, Kita belum ya. berempat maksudnya. Belum kan audio? Apa tuh? Oh, belum semua. Oh iya. Belum semua gitu. Kita ganti topik. Oh iya siap, siap. Oke. Kayaknya topiknya yang berkaitan dengan pernikahan di kantor itu seru tuh next time. Di notes ya, ditulis ya Ol ya. Masukan gitu. Oke. Karena udah nih pertanyaan-pertanyaan dari aku, mau dong aku dapat pertanyaan-pertanyaan dari penonton-penonton di sini. Ada yang mau tahu mengenai kita semua, terutama narasumber-narasumber kita. Boleh banget langsung bertanya. Oke, ini Ada yang bertanya? banyak sih Salma, Kak Hafiz, Kak Rido yang teman-teman Sobat MI dan Mapers yang udah nulis pertanyaannya di kolom komentar di sini. Mau aku bacain ya? Nanti bisa Iya, dijawab boleh. satu sama Kak Hafiz sama Kak Rido. Ini tadi baru banget aku baca di komen, mumpung belum ke atas ya, belum tenggelam, dari Cute Girl. Katanya, Kak Hafiz sama Kak Rido, apa sih bocoran pertanyaan pas interview? Mungkin pas interview magang, apa bocoran pertanyaannya? Atau mungkin setelah magang terus ke full timer, itu juga ada interview lagi kan ya? Nah itu boleh juga dong bocorannya apa aja gitu. Mungkin boleh dari Kak Hafiz. Oke, thank you, Au. Hi cute girl, namanya bagus. Oke, kayaknya ini karena cute girl ini wanita. Oke, ini ya teman-teman ya. Satu ya,
bocoran pas interview itu pasti pertama sekali itu akan ditanya mengenai kepribadiannya teman-teman. Gimana kamu itu orang yang gimana, pernah apa, suka apa, dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita harus jawab jujur ataukah kita jawab pencitraan? Coba kira-kira gimana? Nah, kalau di dalam sebuah perusahaan, kalau dari experience aku, jawablah seprofesional mungkin, tetapi tetap menjadi jati dirinya teman-teman. Misalnya nih, sukanya makannya jengkol, jangan malu suka makanan jengkol gitu ya. Ini perumpamaan ya teman-teman ya. Nah, tapi gimana? Jawab secara profesional. Bagaimana kamu yang pertama itu, nih, aku kasih tahu satu quote yang penting nih buat teman-teman semua ya. Nih, first impression never come second. Jadi, impresi pertama itu tidak pernah terjadi dua kali. Tuh. Impresi pertama tidak pernah terjadi dua kali. Jadi, jangan harap impresi orang itu terjadi setelah tercipta yang pertemuan pertama. Sehingga pertemuan pertama itu menjadi paling penting sekali. Teman-teman harus bisa menggambarkan siapa teman-teman, menggambarkan kepercayaan diri teman-teman, ambisi teman-teman, dan objektif teman-teman. Bagaimana? Ketika kita memiliki jati diri, kita sampaikan dengan cara profesional, confidence. Karena perusahaan itu dia nggak mau tahu kita itu background kita seperti apa dan lainnya. Dia akan lebih pengen tahu bagaimana kita mencapainya gitu. Nah, di situ teman-teman tuh harus bisa mencapai posisi di mana teman-teman itu cukup percaya diri dengan diri masing-masing. Teman-teman, kalau dulu saya itu pada saat intern itu di-interview oleh bagian rekrutmen di SDM atau di Human Capital, terus saya langsung di-interview pada saat magang oleh Head of Division. Head of Division itu adalah satu level di bawah direktur ya teman-teman ya. Jadi cukup tinggi, bagiannya itu cukup tinggi, Head of Division, satu level di bawah direktur. Nah, pada saat saya itu transisi dari intern menjadi full-timer, kebetulan saya ikut program manajemen trainee, di mana seperti kita ketahui program manajemen trainee itu salah satu program yang cukup berprestige, di mana kita itu setelah selesai program itu kita akan skipping, lompat beberapa posisi untuk mencapai satu posisi yang cukup susah gitu. Jadi kalau dari bawah untuk mencapai posisi itu lebih susah daripada mengikuti program manajemen trainee ini. Nah, pada saat program manajemen trainee itu saya diinterview oleh 2 direktur secara langsung. Dan itu sangat nervous sekali. Bayangkan kita itu kan bukan siapa-siapa dan langsung diinterview oleh 2 orang direktur di waktu yang berbeda. Nah, kadang-kadang beberapa direktur itu pengen nge-challenge kita tuh dengan bahasa Inggrisnya kita, general knowledge-nya kita, kepercayaan diri kita, dan macam-macam. Nah, teman-teman itu tidak bisa dipersiapkan semalam. Gitu. Bagaimana mempersiapkan itu? Persiapkan dari awal. Jadi kita itu, nih, jangan ya, ini teman-teman ya, kaum rebahan. Yang kaum rebahan, ayo, rebahannya baca-baca, jangan nonton YouTube, jangan gaming gitu. Rebahan itu coba kadang-kadang misalnya 1/3 dari waktu rebahan itu coba baca sesuatu di mana industri teman-teman yang suka gitu. Jadi ketika nanti ditanya, pembahasan kita bisa kemana-mana, kita bisa tembak kemana-mana, sehingga kita terlihat memiliki wawasan yang cukup gitu. Nah, jadi pada saat nih, bocoran pertanyaan pas interview. 1, biasanya ini kurang lebih ya, secara general nih aku kasih tahu 3. 1, kira-kira itu kamu itu orang yang kayak gimana? Gitu tuh pasti pertanyaannya. Tanya dong, oh, saya orang yang confidence Pak, saya orangnya yang objektif. Ketika saya melakukan sesuatu, saya harus mempertimbangkan, mempersiapkan, merencanakan sebelum saya melakukan. Pintar-pintar tuh jawabnya tuh. Nah, yang kedua, biasanya akan ditanya, oh, menurut kamu perusahaan ini gimana? Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan itu? Biasanya background tentang perusahaannya. Atau perusahaan itu, atau direktur itu bertanya, kira-kira menurut kamu perusahaan ini bagaimana? Nah, itu teman-teman tuh coba gali. Apalagi kalau seandainya dari intern, biasanya tuh ditanya tuh, pekerjaan kamu selama intern gimana? Apa aja? Karena kalau interview itu nggak ada pertanyaan yang berat. Nggak akan ada ditanyain soal fisika, kimia, matematika, nggak ada. Itu hanya trik bagaimana orang yang menginterview kamu itu mengetahui bagaimana confidence levelnya kamu, bagaimana kamu bisa menjawab komunikasi kamu. Dia nggak akan deep banget sampai ke bagian teknis yang pengen tahu knowledge kamu itu bagaimana. Enggak. Gitu. Karena itu masih tahap awal. Kita kan nggak mau tuh judge book by its cover gitu kan, nggak
mungkin nggak semudah itu kita interview langsung tahu. Jadi biasanya itu orang yang ringan-ringan aja. Sehingga selalu ingat ya, impresi pertama tidak ada yang kedua kalinya gitu. Jadi selalu yang pertama itu yang paling penting. Termasuk juga nanti dengan calon istri, calon mertua gitu kan, calon bos dan macam-macam. Pokoknya impresi pertama harus yang terbaik. Setelah itu tidak lebih baik dari yang pertama nggak apa-apa. Yang penting yang pertama harus yang paling baik. Gitu ya. Balik ke Salma, silahkan. Baik, Aul ada pertanyaan lagi nih. Mungkin bisa dijawab sama Karido dulu ya pertanyaan yang sama kayak tadi Salma. Oke, boleh Oke, Karido gimana menurut pandangan Karido? Oke. Tadi pertanyaan mengenai pertanyaan interview ya. Iya betul, bocoran pertanyaan interview pas mau interview magang sama pas nantinya full time Kak. Oke. Aku jawab satu aja yang kira-kira kemungkinan bakal dua-duanya ditanyain gitu. Adalah pertama kali kelebihan dan kekurangan kita. Nah, rata-rata kita itu lebih sering menilai kelebihan kita sendiri. Dan kita suka menutup kekurangan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tanya kelebihan kita tuh apa nih? Di list banyak banget. Tapi kita kekurangan paling cuma 1-2 doang gitu. Nah, itu coba teman-teman eksplorasi lagi diri kalian. Apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian. Coba tanya teman-teman sekitar. Sahabat, keluarga, kira-kira kekurangannya apa gitu. Dan kalau dari kekurangan itu jangan setiap kita jawab wawancara jangan bilang kekurangan saya misalnya saya pelupa, udah gitu aja. Tapi kita harus cari solusinya apa. Kira-kira nih saya orangnya pelupa nih, tapi saya punya solusi nih. Gimana cara saya mengatasi lupa saya? Nah kayak misalnya aku salah satu orang yang pelupa. Nah aku tuh mengatasi pelupa aku itu dengan menulis catatan. Misalnya aku pengen to-do list-nya tuh apa hari ini gitu. Itu salah satu. Jadi dari kekurangan kita mencari solusi dari kekurangan kita seperti itu. Gitu salah satunya. Itu sih. Tadi udah banyak dijawab sama Mas Hafiz. Lengkap banget. Maaf ya Dea, ya, aku borong tadi. Makanya aku Apa-apa. aku yang kedua lagi jawabnya. Kalau yang pertama takut mau borong jadinya. Ya itu Dok, nanti aku terakhir kopi deh Dok. Jadi nggak enak sama Rido nih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nanti bisa Karido duluan kali ya yang jawab biar bisa diborong jawabannya sama Karido. Iya. Oke, kedua nih dari _RR Apriani mau tanya nih, selamat sore Karido, Kak Hafiz. Kak, kalau udah apply via email tapi belum ada panggilan sekarang, bisa apply lagi nggak sih Kak? Boleh mungkin dijawab duluan sama Karido. Silakan Karido. Ya, kalau misalnya posisinya jadi bisa gini, tergantung dari lowongan itu ya. Biasanya kan kalau untuk proses-prosesnya kayak Mas Hafiz itu kan masuk ke manajemen trainee ya. Itu kan misalnya proses panjang, seleksi berkas, segala macam, interview segala macam. Itu kan bahkan mungkin pendaftaran bisa sebulan sendiri gitu. Itu jadi tergantung dari posisi masing-masing. Nah, kalau misalnya kita mau daftar lagi atau enggak, coba kita tunggu. Kalau bukan manajemen trainee ya, biasanya tuh 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi coba kita follow up lagi 2 minggu. Misalnya pas lagi 2 minggu kita hubungi HR-nya. Gimana? Apakah ada update dari lowongan kita gitu? Apakah ada update dari apa yang kita apply? Tapi kan tergantung itu tadi prosesnya tadi. Apakah full sebulan atau enggak? Bentar. Maaf ya, aku lagi batuk nih soalnya. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau apply lagi atau enggak, sebetulnya sih menurut aku cukup. Karena andai kita ternyata sampai 2 minggu atau 1 bulan itu nggak ada respon dari perusahaan, anggap aja itu sebetulnya kita nggak diterima gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita dihubungin lagi, mungkin database kita sudah disimpan sama perusahaan. Makanya ketika ada lowongan yang kira-kira cocok buat kita juga dihubungin kayak, saya nggak pernah nge-apply, tapi kok tiba-tiba dihubungin sama HR gitu. Nah itu karena mungkin kualifikasi kita sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya nge-apply di suatu perusahaan, sekiranya nggak ada kabar, udah kita coba cari tempat lain. Kalau misalnya emang kita rezeki sama perusahaan A, mungkin perusahaan A bakal ngubungin kita lagi di waktu yang lain gitu sih. Oke Kak Rido jawabannya. Ini udah diborong juga nih gantian nih. Sekarang Kak Hafiz bingung juga nggak nih jawabnya karena udah diborong sama Iya nih, bingung aku udah diborong Rido nih, gimana ya? Aduh. Ya udah deh aku coba tambahin satu nih. Oke. Salma aku izin ya saya jawab satu lagi ya. Oke, nanti kalau aku belum cukup nanti dilengkapi oleh Salma ya. Karena kita memang di sini harus saling melengkapi.
Oke, jadi jawabannya kalau dari aku ya teman-teman, kita semua nggak suka yang namanya sekarang istilahnya ghosting ya. Iya kan? Benar nggak sih? Benar nggak Aulia? Ya, Betul, jangan suka betul banget. ghosting sama orang. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Kalau suka udah bilang jangan Betul. digantungin gitu. Bener. Jadi kita coba ya kalau kita digostingin tinggalkan kayak nggak ada aja yang lain gitu. Sama kita apply di pekerjaan. Ketika kita apply, kita itu digostingin, move gitu. Jangan berharap di satu titik dong. Cari yang lain kayak nggak ada aja. Di dunia sebesar ini dunia, emang cuma di Indonesia aja. Coba cross border cari gitu kan kemana. Jadi jangan sampai kita berharap dengan satu tempat nih teman-teman nih banyak nih aku tadi lihat komennya kita apply di muamalah tapi nggak pernah ada jawaban. Kita apply nih tapi nggak gimana. Nah, itu jawabannya sama dengan yang disampaikan oleh Rido tadi. Contohnya ya teman-teman ya, pada saat aku tuh transisi dari intern ke full timer melalui program manajemen trainee, kebetulan aku alhamdulillah pada saat itu intern itu aku dapat golden ticket langsung masuk ke dalam program manajemen trainee dan aku skipping beberapa proses termasuk proses rekrutmennya. Tetapi informasi dari tim human capital atau SDM-nya pada saat zaman aku itu yang apply untuk program manajemen trainee itu lebih dari 20.000 aplikan. 20.000 aplikan hanya untuk posisi 20, teman-teman. Coba bayangkan tuh gimana itu proses untuk ini ya scanning per aplikasinya. Jadi possibility-nya itu kecil. Sehingga teman-teman itu coba apply di berbagai tempat. Karena teman-teman yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Yang namanya jodoh itu nggak akan kemana. Tergantung sama usaha kita sejauh mana gitu. Sehingga kalau teman-teman sudah apply di satu tempat, tidak ada informasi, tidak ada respon, tidak ada kabar. Benar kata Rido tadi itu, anggap aja kita tidak diterima, move. Tapi apakah kita perlu apply lagi? Apply lagi. Jangan ketika kita misalnya apply nih Bank Muamalat, nggak ada jawaban, udah deh, nggak usah apply lagi di Bank Muamalat, pindah aja yang tempat lain. Jangan. Ketika ada posisi lain yang dibuka, apply lagi. Belum keterima lagi. Berarti yang untuk posisi itu kita nggak keterima. Terus ada lagi posisi lain dibuka. Apply lagi. Kecuali teman-teman itu sudah dapat posisi yang baru di tempat lain. Kadang-kadang teman-teman, ketika teman-teman sudah bekerja nih di perusahaan yang lain, udah bekerja nih, apakah teman-teman itu tinggal menunggu? Enggak. Kalau teman-teman nggak cocok kan gimana? Harus apply juga. Jadi yang nama kita mencari yang terbaik itu tidak pernah berhenti gitu. Kapan kita berhentinya ya? Pada saat kita sudah tidak mau bekerja. Sudah dalam posisi ya kita mempekerjakan gitu ya. Kapan ya? Nanti pada saat teman-teman sudah punya perusahaan, sudah punya usaha gitu. Tetapi pada saat kita masih bekerja, yang namanya mencari yang lebih baik itu tidak pernah berhenti. Ini kasusnya khusus untuk mencari pekerjaan ya, bukan mencari pasangan. Kalau mencari pasangan sudah dapat satu, udah jangan dicari yang lain, baik nggak baik, nah itu kita rasakan masing-masing gitu kan. Tetapi kalau untuk pekerjaan beda. Kenapa? Kita ada pilihan, kita pilih yang terbaik gitu. Jadi ketika kita merasa itu belum yang terbaik, cari yang terbaik. Kapan? Ya pada saat sudah diterima. Jangan teman-teman nih, banyak nih kasus-kasus nih generasi millennials kayak kita yang orangnya nggak sabaran. Ketika kita tuh bekerja di satu tempat, kita nggak rasa nggak cocok, berhenti. Terus baru kita apply lagi. Salah nggak? Salah banget. Ngapain gitu? Kapan kita berhentinya? Ketika kita sudah diterima di tempat baru. Jadi jangan sampai ada waktu yang gap terlalu lama kita tidak bekerja. Karena nanti itu perusahaan yang meng-hiring kita, itu pasti tanya, kamu nih 3 bulan ini ngapain? Nggak laku, Pak. Kan nggak enak jawabnya gitu. Gitu ya, Salma ya? Iya, Tuh, boleh. nanti Salma kalau nggak cocok di sini, Rido sama Aulia, jangan langsung pindah gitu. Ajak-ajak aku masuknya. Enggak lah, nggak mungkin lah. Kita pasti akan stay di sini karena working environment di sini tuh yang all the best lah. Pasti nanti teman-teman kalau join di sini tuh ketagihan, nggak akan mau leave it. Awal aku boleh izin menambahkan. Boleh banget Salma. Silakan. Aku Boleh setuju dong. banget ya sama Boleh dong. Mas Hafiz dan Mas Rido. Ketika misalnya di ghosting sama sebuah perusahaan, ya kita tetap nyari gitu. But misalnya nanti dihubungin sama 2 perusahaan sekaligus, kita kan bisa membandingkan yang mana yang lebih cocok buat kita, ya kan? Jadi kayak kita nggak rugi juga gitu. Ketika malah dapat banyak pilihan, kita bisa nyari yang cocok buat kita kayak gitu sih.
Jadi kayak Betul, jangan berhenti di satu titik, benar sekali ya kata Mas. betul, betul. Tetap semangat untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Oke, terima Ada kasih sama Kak Hafiz, Kak Rido atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi karena kayaknya ini pertanyaan ini relate sama pembahasan kita kali ini yang level up your career from intern to full time. Karena di sini ada yang tanya, sebenarnya magang itu tuh berapa lama sih Kak? Kalau misalnya lebih 1 tahun, mendingan lebih baik kita mencari kesempatan yang lain atau kita nunggu-nunggu aja terus sampai kita jadi full time di tempat itu. Karena kan tadi yang aku dengar dari Salma, dari Kak Hafiz, dari Kak Rido itu tuh kayak sekitaran cuman maksimal 7 bulan tadi ya Kak Rido untuk jadi full timer. Nah menurut ketiga narasumber sekarang, menurut kalian gimana tuh kalau misal udah sampai 1 tahun, mending kita cari loker lain atau tetap stay di tempat itu, gimana tuh? Silakan dijawab. siapa dulu nih Aul? Boleh Kak? Boleh Boleh dari ditunjuk. Salma kali ya. Salma terus Kak Hafiz terus Kak Rido. Oke, sebelum kita nyari-nyari ke tempat lain, kita pastiin dulu nih kita kontrak internnya berapa lama. Kan dari awal pasti udah dikasih tahu kan, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 2 bulan, setahun gitu. Nah, kalau saran dari aku, misalnya di kontraknya 6 bulan nih, sebelum bulan ke-6 cari-cari kerjaan. Maksudnya kita jangan nunggu terlalu lama jadi intern ya, karena kan sayang waktu kita juga. Karena menurut aku setahun itu udah lebih dari cukup sih untuk menjadi intern, untuk belajar banyak tuh udah lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya setahun masih tetap intern, berarti harus mencari yang lain. Begitu. Kalau dari aku sih segitu. Boleh lanjut ke yang lain, jawaban yang lain. Oke, mungkin Kak Hafiz bisa dijawab pandangannya Kak Hafiz gimana nih? Ridho aja deh dulu, Dok. Ridho aja dulu, Dok. Oke, boleh Kak Rido. Silakan Kak Rido jawabannya. Aku ya, nih aku pengen cerita sedikit dulu nih. Dulu aku pertama kali magang itu, sebelum di Muamalat ya, itu aku magang nggak dibayar. Ya, nggak dibayar. Dan aku baru magang dibayar itu di Muamalat dan di kantor sebelum Muamalat. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya masalah magang, kalau misalnya di Muamalat sendiri itu sebenarnya kontrakan 3 bulan, per 3 bulan ntar diperpanjang. Nah, tapi kalau aku tuh mikir gini, kenapa tuh aku start mulai magang dulu pertama kali? Karena aku tuh pengen perbagus CV aku. Jadi tujuan aku magang adalah memperbaiki CV, biar CV ku udah pengalaman, bukan nyari pemasukan. Karena apa? Pengalaman susah buat didapetin. Karena gini, karena dari magang aku yang nggak dibayar itu, akhirnya aku bisa magang dibayar dan bisa masuk jadi karyawan. Dan itu tuh, kalau aku boleh cerita sedikit, seperti yang ngomongin sama Mas Hafiz tadi, aku dari pertama kali magang sampai sekarang kerja itu aku nggak ada istirahat sama sekali, 1 bulan pun nggak ada istirahat. Maksudnya dari perusahaan A ke perusahaan B, ke perusahaan C, ke perusahaan D, sampai ke Muamalat itu, aku magang terus, sampai akhirnya menjadi karyawan. Jadi teman-teman, di sini jangan pernah ngerasa kayak, magang mah cuma buat sebulan aja cukup, 3 bulan aja cukup. Tapi gini, coba kalian lihat, apakah dari CV kalian dengan posisi magang kalian 3 bulan aja itu sudah menjual atau belum? Mungkin teman-teman di sini, kenapa kok aku nggak dipanggil ya gitu? Mungkin teman-teman ternyata belum punya pengalaman juga gitu. Nah, jadi coba jangan gengsi dulu nih, kayak misalnya, malas magang di perusahaan itu, atau magang di perusahaan nggak terkenal gitu ya, nggak dibayar, nggak apa-apa, ambil dulu aja. Karena apa? Kita nggak tahu nih, apakah jangan-jangan karena perusahaan nggak dikenal atau perusahaan nggak dibayar itu, kita bisa jadi perusahaan yang tinggi banget loh. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Misalnya dari kalian magang di fintech misalnya, terus tiba-tiba kalian bisa lolos kerja di BI misalnya gitu, kan gak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Jadi kalian coba ambil semua peluang dulu, magang dimanapun, selama ada kesempatan dan ada waktu, manfaatkan waktu luang kalian untuk cari pengalaman seperti itu. Gitu sih. Nah, kalau misalnya waktu magang sih aku pokoknya selama 7 bulan itu, jadi aku diperpanjang 2 kali gitu sih. Jadi 3 bulan. Yang kedua itu aku nggak selesai kontrak, langsung lanjutin jadi full timer. Gitu sih teman-teman. Silakan Mas Hafiz. Makasih Ridho, Salma, Aulia. Aku izin nambahin ya. Boleh Kak Hafiz.
teman-teman, pada saat teman-teman itu magang, teman-teman itu harus menentukan objektifnya apa dulu. Apakah objektifnya itu mau belajar, apakah objektifnya itu mau mencari pekerjaan. Nah, ini dari perspektif aku ya untuk teman-teman ya, silahkan dipilih. Kalau seandainya objektif teman-teman itu, nih, udah wisuda, berarti objektifnya adalah mencari pekerjaan gitu ya. Nah, tapi cuman ada tawarannya magang nih, gimana? Silakan pertimbangkan. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangkan kira-kira di perusahaan itu ada enggak potensi dari magang menjadi full timer. Kalau di bank muamalat ada gitu. Sehingga kira-kira teman-teman ambil enggak? Ambil dong. Karena objektifnya apa? Objektifnya mau jadi full timer. Nah, tetapi melalui jembatan apa? Jembatan magang. Bisa nggak? Bisa. Berarti ambil gitu. Itu kalau objektifnya mencari pekerjaan. Nah, kalau yang tidak mencari pekerjaan karena tujuannya ingin belajar, masih exploring, nah pastikan tuh kira-kira Pak ada potensi nggak di perusahaan Bapak untuk jadi full timer? Mbak, kalau kita di sini belum. Kenapa? Karena kita kalau full timernya hiringnya profesional yang sudah memiliki pengalaman sekian tahun. Nah, silahkan tentukan. Oh ya udah deh, gue kan cuma mau belajar aja, nggak apa-apa deh, gue terima. Ya udah lanjut gitu. Tapi kalau ya ternyata di situ nggak ada nih peluangnya, gue nih untuk apa, untuk jadi karyawan, males, ya udah jangan join gitu. Jadi harus ditetapkan di awal, dan itu ditanya ke yang menginterview teman-teman, jangan nggak ditanya. Nah, kebetulan di Bank Muamalat itu ada program transisi dari intern menjadi full timer, sehingga memang menjadi kesempatan buat teman-teman. Nah, begitu teman-teman, jadi harus dilihat dulu tuh objektifnya, dan teman-teman itu tetap harus semangat ketika nanti sudah masuk nih, ini ada nih perusahaan ini bisa nih dari intern menjadi full timer, harus dibuktikan kalian itu adalah salah satu kandidat terbaik gitu. Jangan nanti sudah ada kesempatan kayak gitu males-malesan, nggak mau kenal-kenalan gitu. Nah, jadi tetap harus semangat, do your best pada saat kalian magang sehingga kalian terlihat. Pastikan diri kalian itu selalu berada on surface, gitu, berada di permukaan, jangan sampai tenggelam. Kalau udah tenggelam tuh, kira-kira apa tuh? Berenang deh ke atas, gimana berenang? Buatlah program-program atau buatlah sesuatu yang membuat kalian itu tampak di permukaan. Kayak gitu. Oke, Salma, Aulia, silakan. Wah, keren banget jawabannya nih, Salma, Kak Hafiz, Kak Rido ya. Ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari Sobat MI sama Mapers di rumah nih, Salma sama Kak Hafiz, Kak Rido. Tapi karena waktunya udah menunjukkan pukul 17.04, mungkin bisa kita alihkan nih buat teman-teman yang mau tanya-tanya, bisa mungkin ke sosial medianya Kak Hafiz, Kak Rido di Instagram atau di LinkedIn ya. Mungkin bisa disebutin nih sosial medianya Kak Hafiz sama Kak Rido. Siapa dulu nih? Oke, aku dulu. Ya udah. Kalau misalnya untuk Instagram, teman-teman bisa langsung follow aku dari sini ya. Tapi kalau misalnya mau cari di luar, bisa MR_nya 2 kali, terus Prastio. Kalau misalnya di LinkedIn, aku di M Rido Prastio. Nanti coba searching aja. Oke. Diketik dong, Kak. Biar Apa? yang diketik di ya. komen. Oh iya. Iya. Oke. Mungkin kalau Kak Hafiz Nggak bisa mention sendiri. Oke, Aulia, Salma, Rido. Kalau dari aku, teman-teman, kalau memang fokusnya di sini untuk level up your career, fokuslah ke platform karir ya. Di kita itu yang sekarang sedang booming itu platform untuk mencari pekerjaan dan lain-lain yang cukup profesional, menjadi profesional karir. Platform itu adalah LinkedIn. Jadi kalau teman-teman belum punya LinkedIn, please make one gitu ya. Buat satu, hubungkan diri kalian itu dengan siapa aja yang kalian inginkan, di mana teman-teman yang kalian hubungkan itu bisa membantu kalian itu one level up, satu level membuat Anda itu ke atas gitu, dengan cara dapat kerjaan. Nah, jadi kalau seandainya bisa connecting ke aku kalau Instagram jujur agak jarang main gitu ya. Ya tadi aku udah curhat-curhat juga kenapa aku jarang main Instagram gitu ya.
Karena kadang-kadang kalau udah scrolling satu, scrolling lagi, never ending story akhirnya, terlihat di story-story yang kita nggak inginkan untuk terlihat gitu kan. Nah, kurang menyenangkan gitu. Apalagi misalnya kalau teman-teman nih ada orang-orang yang kalian nggak nyaman lihat, terlihat gitu. Sehingga kalau seandainya fokus mencari pekerjaan, go to LinkedIn. Nanti kalian bisa follow aku sesuai dengan nama Instagram aku, Hafiz Surya Nasution. Nanti kalian bisa follow LinkedIn-nya kalau mau nanya-nanya, mau gimana caranya kita mau bekerja di sini, nggak apa-apa. Kalau kalian seandainya memang passionnya itu di dunia global market, seperti treasury, atau financial institution, atau apa, nanti kalau mau sharing-sharing juga bisa bareng sama aku, nanti aku kasih clue-cluenya. Gitu ya. Jadi kalau dari aku prefernya LinkedIn aja, nanti kita bisa follow-followan. Thank you. Ditulis Kak Hafiz, ditulis Kak Oh, Hafiz. aku udah bilang tadi namanya sama kayak nama Instagram aku. Nih, aku tulis ya. Hafiz Surya Nasution. Oke deh. Ini Nanti selain aku follow akan Kak accept. Kado, wajib banget juga nih Kak buat follow Muamalat_Institute sama Maple.Muamalat buat teman-teman yang mau tahu. Betul, itu dari Maple itu banyak banget tuh informasi lowongan kerjaan tuh. Kalau mau upgrade skill ya, soft skill atau hard skill, kalian bisa Betul, Muamalat Institute. Tapi kalau misalnya kalian betul. putar loker gitu ya di Bank Muamalat, kalian bisa di Maple.Muamalat. Dan kalau misalnya kalian mau ikut giveaway di akhir session 2 ini, kalian wajib banget follow Kak MI sama Maple, itu persyaratannya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Kak Hafiz sama Kak Rido ya udah untuk kesediaannya jadi pembicara pada session 2 kali ini. Karena ini ada nyambungnya nih sama session pertama yang waktu itu guestnya Mbak Tari. Jadi pas banget yang session kedua kali ini didatengin sama Kak Rido sama Kak Hafiz. Alhamdulillah, semoga melalui diskusi ini kita bisa dapat lebih banyak manfaatnya ya Kak Hafiz, Kak Rido. Dan semoga Sobat MI Amin. di rumah yang tadinya mau tanya-tanya tapi bingung nih mau dijawab sama siapa, udah bisa terjawab ya di session 2 kali ini. Oke, mungkin Kak Hafiz sama Kak Rido kalau misalnya ada keperluan lain boleh leave dari live IG ini. Terima kasih banyak. Untuk Salma masih temenin aku ya. Oke, terima kasih Mas Rido dan Mas Hafiz. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Tetap semangat teman-teman pencari pekerja ya. Ya, Aku izin pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Buat Sobat MI sama Mapers di rumah nih, jangan leave dulu karena yang tadi udah aku jelasin di awal, kita ada giveaway. Jadi giveaway-nya untuk penanya dan untuk teman-teman yang update di Instastory-nya ya. Benar ya Kak Salma ya, tadi kita udah dapat 3 penanya. Betul. Dan yang Instastory-nya aku belum cek nih, jadi teman-teman bisa langsung buat Instastory-nya tentang keseruan-keseruan kita pada sore kali ini. Jangan lupa tag MI, Muamalat_Institute, dan Maple.Muamalat. Dan untuk pemenangnya bisa mendapatkan voucher 25.000 nanti akan diumumkan di Instastory-nya Muamalat Institute. Jadi Instagramnya dipantengin, siapa tahu kalian yang dapat giveaway-nya. Oke, untuk Kak Salma nih terima kasih banyak udah nemenin Sobat dan Mapers di rumah berbincang-bincang sama guest kita pada hari ini. Dan aku mau kasih tahu untuk minggu depan kita masih ada Insta Live lagi dengan tema yang berbeda daripada hari ini, yang pastinya lebih keren lagi. Nanti akan diumumin di Instagramnya Muamalat Institute dan Maple.Muamalat. Jadi teman-teman stay tune terus di Instagramnya Maple Muamalat sama Muamalat Institute, karena nanti akan ada info-info Insta Live apa lagi ya, dengan tema apa lagi ya, makanya stay tune terus. Oke, buat Salma makasih ya udah nemenin aku di Insta Live kali ini. Akhir kata aku Aulia dan Salma mohon undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, terima kasih.